ようこそ、ポジョスラムチャンネルへ。Yalomelo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Seperti biasa, gue akan menceritakan film horor kali ini dari Jepang yang berjudul Shibuya Kaidan. Mari kita mulai. Sekelompok pemuda-pemudi ini tampak asik bercerita tentang hantu. Rika yang sedang mengambil sesuatu di sungai tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia pun menghampiri teman-temannya dan mengatakan mendengar suara aneh seperti suara bayi dan semua orang menertawakannya. Keitaro menakuti mereka dengan sebuah kepala patung yang dia ambil dari patung yang menurut penduduk di sana, patung itu dipercaya adalah penjaga arwah para bayi yang digugurkan. Malam pun berakhir begitu saja. Keesokan harinya mereka kembali dan mengambil barang-barang di loker dan berfoto di depannya. Di tengah jalan, para gadis baru menyadari bahwa tas yang mereka bawa itu kotor. Di tempat lain, para pria juga asik membicarakan para gadis dan tiba-tiba Akihiko merasa mendengar sesuatu dan terdiam. Di jendela kaca mobil terlihat ada bercak tangan bayi kecil. Untuk diketahui, Rika adalah seorang guru les private yang selalu mengajar di sore hari. Dia mempunyai seorang murid yang bernama Ayano. Sewaktu dia sedang mengajar, sekilas dia melihat tangan bayi yang memegang tangan Ayano dan ternyata hanya ilusi. Pulangnya dia membuat janji bertemu dengan para lelaki yang sebenarnya baru dikenalnya lewat internet dan berencana mengajak Ai. Rika lalu menelpon Ai tetapi dia tidak menjawab. Di rumah Ai ada sesuatu seperti ditutup kain yang bergerak di pojokan, dan entah apa itu. Setelah menutup telepon, lagi-lagi dia mendengar suara tangisan bayi. Rika melihat ke arah seberang jalan seperti ada sesuatu yang bergerak dengan tutupan kain tetapi hilang begitu saja. Besoknya di pertemuan itu, Rika menceritakan bahwa dia tidak bisa menghubungi ponsel dan nomor telepon rumah Ai. Di kampus juga dia sudah absen beberapa hari. Dari informasi teman sekelasnya, Ai terakhir terlihat ketakutan dan bertingkah aneh. Menurut para lelaki itu, mereka juga tidak bisa menghubungi temannya Akihiko. Dia bahkan tidak berada di apartemen maupun rumah orang tuanya. Setelah itu Rika berinisiatif berkunjung ke rumah Ai tetapi tidak ada yang menjawab dari dalam. Ternyata rumah itu dalam keadaan tidak terkunci. Rika pun masuk ke dalam dan lagi-lagi mendengar suara tangisan bayi. Di dalam bukannya menemukan Ai, dia malah menemukan Akihiko yang dalam keadaan setengah tidak berbusana dan tampak ketakutan. Rika mendekati dan menanyakan apa yang terjadi. Dia semakin sakau dan takut ketika melihat sebuah tangan yang memegang kaki Rika. Setelah itu dia pun mati. Adegan yang sungguh aneh. Ini lagi satu, garuk terus. Kutuannya. Saat itu Rika diinterogasi sebagai orang yang pertama kali menemukan Akihiko. Tetapi tidak banyak informasi yang dapat diberikan mengingat mereka tidak begitu kenal dekat satu sama lain. Setelah itu Rika kembali bertemu dengan teman-temannya dan membahas tentang Ai yang masih dinyatakan hilang. Rika memberitahu teman-temannya bahwa dari pihak kepolisian berasumsi bahwa Ai dan Akihiko mungkin mengkonsumsi obat-obatan. Berbeda pendapat dengan teman-temannya di mana untuk merokok dan minum saja mereka tidak. Setelah pertemuan itu, Rika kembali terganggu dengan suara tangisan bayi dan di depannya, dia seperti melihat Ai tetapi hilang dalam sekali tolehan. Setelah itu dia kembali memberikan les private kepada Ayano. Hari itu Ayano lebih mendongeng tentang dua sisi cermin yang berhadapan yang jika bercermin di jam 12 malam, maka akan melihat wajah pangeran katak yang akan menjadi pasangan hidup. Hey there. A frog prince! I'm supposed to kiss you, right? Loker di Shibuya juga memiliki cerita unik yang katanya membawa keberuntungan. Hari itu berlalu begitu saja dengan curhatan urusan-urusan anak abegong. Keesokan harinya Yuna mengajak Rika untuk berbelanja. Di saat dia sedang fitting pakaian sambil ngobrol dengan Rika, tiba-tiba dia seperti ditarik ke bawah. Merasa tidak ada respon lagi, Rika menghampiri ruang ganti dan kaget melihat sesuatu yang bergerak dan tertutup baju. Dari dalam baju terlihat banyak rambut yang menyebar di lantai dan sebuah tangan. Rika pun segera kabur dari toko itu. Setengah jalan ponselnya berbunyi dan setelah dibuka, sebuah foto Yuna tanpa pupil mata itu terlihat dikirim oleh seseorang. Ya ampun Yuna, sejak kapan lu katarak? Sudah ke klinik Tongfang? Rika lalu menghubungi teman-temannya untuk mengetahui siapa yang mengirimkan foto perempuan katarak itu tetapi tidak ada satupun yang mengakuinya. Mereka pun akhirnya bertemu dan masing-masing dari mereka mengaku telah mendengar suara bayi akhir-akhir ini bahkan Keitaro begitu terganggu dan merasa takut.
Rika berpendapat itu mungkin ada hubungannya dengan camping mereka tempo hari. Keitaro yang tidak terkontrol berteriak dengan mengatakan tidak ada hubungannya. Rika dengan santainya melanjutkan apakah itu ulah arwah yang telah digugurkan. Keitaro mengaku bahwa dia telah merusak patung penjaga itu dengan tujuan hanya ingin meramaikan pertemuan pada saat itu. Sekarang dia merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka lalu pergi ke tempat di mana mereka camping dulu dan menemukan kembali kepala patung tersebut. Mereka pun menempelkan kepala patung itu ke badannya dan mendoakannya. Merasa semua sudah berakhir, mereka pun merasa lega, terutama Keitaro. Tapi ada yang aneh, dia mengangguk kepalanya seperti tidak terkontrol. Ryohei mulai panik dan menghampirinya. Sekilas Rika seperti melihat ada sebuah tangan yang menggerakkan kepalanya di pantulan kaca. Kepala itu tidak berhenti dan lehernya pun patah yang sekaligus mengakhiri nyawanya. Di tempat lain, Ai akhirnya muncul dengan keadaan sakau. Kucing garong di belakangnya itu bermaksud untuk mencari kesempatan. Dia pun digandeng Ai ke sebuah tempat di mana ada sebuah loker besar di sana. Ai membuka salah satu loker lalu menghadapkan lelaki hidung belang itu ke depan loker. Dalam loker yang gelap itu ada sepasang mata dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba Ai sudah jalan sempoyongan dan pingsan sambil memegang kunci loker. Suatu hari Ai berhasil ditemukan orang dan sudah berada di rumah sakit dengan kondisi tidak normal. Dokter mengungkapkan kondisi Ai susah dijelaskan dan mereka mempunyai pasien serupa yang meninggal pagi ini yang ternyata adalah si kacamata mesum semalam. Rika dan Ryohei mulai merasa tidak aman dan berdebat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke dokter. Dia masih merasa tidak punya pendapat akan apa yang terjadi dengan Ai dan pasien yang meninggal itu karena sebelumnya dia tidak pernah mendapatkan kasus seperti ini. Seperti biasa, Rika mengajar les dan dia terlihat lebih banyak melamun. Di saat Ayano memanggilnya, dia berhalusinasi melihat cap telapak tangan bayi di buku. Merasa tertekan, akhirnya dia pun tidak bisa menahannya lagi dan menangis. Rika bercerita kepada Ayano bahwa temannya meninggal. Nah, si anak abegong ini malah nyeleneh dengan mengatakan, sepertinya menyenangkannya ketika kau meninggal ada seseorang yang menangisimu. Sedangkan aku mungkin tidak ada yang menangisi. Nah, itu tahu. Lalu? Jadi ceritanya, ibu dari Ayano ini sudah meninggal tidak lama setelah melahirkannya dan ayahnya membencinya karena menuduh dialah penyebab kematian ibunya. Giliran Rika yang menghiburnya sekarang. Jangan gitu, walaupun memang seperti itu sih. Tidak ada bayi yang lahir tanpa diinginkan. Sesimpel itu dan mereka pun kembali ceria. Di hari berikutnya seorang wanita duduk di seluncuran anak seperti mayat dan ternyata itu adalah Ai. Ayunan tiba-tiba mengayun sendiri. Di hari berikutnya Rika dan Ryohei mengunjungi rumah sakit dan senang melihat Ai dari luar yang menurut mereka sudah ada kemajuan. Sesampainya di kamar ternyata dia sudah gantung diri. Ryohei keluar untuk mencari bantuan sedangkan Rika mencoba berjalan mendekatinya. Sebuah kunci loker jatuh ke lantai dan badan Ai berputar ke arah Rika. Rika memungut kunci itu dan histeris memanggil nama Ai berkali-kali. Ryohei dan tim dokter pun sampai di sana dan menarik Rika untuk menjauh dari mayat Ai. Di ruang tunggu, Ryohei melihat kunci yang dipegang Rika dan menanyakan kunci apa itu. Rika menjawab itu adalah kunci loker koin dan Ai menyimpan ini sebelumnya. Awalnya Ryohei merasa itu adalah hal-hal sepele dan mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Dia terkejut melihat sesuatu yang tertutup kain dan bergerak di pojokan. Sebuah tangan yang nyangkut dengan rambut keluar dari kain pel itu dan lama-lama sebuah kepala yang nongol. Ryohei dan Rika langsung kabur. Di luar mereka pun berdebat dan mengira-ngira kenapa Ai menyimpan kunci loker itu. Rika seakan menyambungkan apa yang pernah dilihat sebelumnya bahwa bayi itu sepertinya sudah agak mengembang bukan sekecil bayi lagi. Gue nggak tahu dari mana asumsi itu berasal tapi Rika mengira pasti ada seorang bayi yang dibuang di loker itu. Mereka pun pergi untuk memeriksa loker tersebut. Saat dibuka, loker itu hanya gelap dan tidak terlihat ada apa-apa di dalamnya. Tidak berapa lama rambut pun menjuntai ke bawah semakin lama semakin banyak dan Ryohei langsung menutup kembali loker itu. Dari dalam loker si rambut menggedor-gedor pintu. "Hei, keluarkan aku." Sebuah cap tangan bayi tercetak di pintu dan loker itu akhirnya berhasil dibuka kembali. Rambut menjuntai ke bawah dan kali ini ada tangannya. Dia merangkak keluar dan ternyata seorang anak perempuan kecil dengan rambut yang panjang dan mengarah ke Rika.
Rika melihat sebuah gambaran tentang seorang perempuan yang hamil dan melahirkan anaknya dengan paksa lalu membuangnya ke loker. Ketika tersadar, Ryohei sudah mau dibawa masuk ke dalam loker. Sekuat apapun Rika menariknya, Ryohei tetap terbawa masuk ke dalam. Si setan kecil ini ternyata masih ada di sana. Dia merangkak mendekati Rika. Rika pun mencoba mengajaknya berkomunikasi. Kenapa lu bunuh orang? Gak usah banyak gaya. Dengar gak gue nanya apa barusan? Gue hitung sampai 3 nih ya. Kalau nggak jawab, gue botakin tuh rambut sapu. Aduh, nggak mempan. Ya udah pakai cara halus. Rika berkata, tidak ada bayi yang lahir tanpa diinginkan dan memeluk setan kecil itu. Tiba-tiba anak itu sudah menghilang dari pelukannya. Rumor tentang loker di Shibuya pun semakin tersebar di mana beberapa kalangan masih yakin bahwa jika ingin keinginan terkabul, maka pakailah loker itu. Jika ingin cintamu terbalas, maka utarakan cintamu di depan loker tersebut. Di lain hari, Rika sudah berada di rumah sakit bersama Ayano di sampingnya. Rika memegang tangan Ayano sedangkan dia terlihat dalam keadaan tidur. Ternyata dia memberikan kunci loker itu dan tamat. Nantikan lanjutannya ya, masih ada yang seri kedua. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。Sampai jumpa!